Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Anandi Biasa SOKWT, yang kami hormati, yang kami hormati teman-teman rekan kerja dan kesehatan Kota Surakarta, khususnya di dan sekretariat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang menuju sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Izinkan saya selaku moderator kegiatan pada sore hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti ada paparan materi seminar, yang ketiga tanggapan dan masukan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk yang selanjutnya yaitu paparan materi seminar. Kepada Pak Moren, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Ini kurikulum vitae saya, tadi sudah dibacakan oleh moderator. Maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja P3K tahun 2025 adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Dan setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta diwujud dalam visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Yang di dalam perluasannya sama dalam misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah susunan organisasi dan tata kerja SOTK pemerintah Kota Surakarta, yang dimana wali kota dan wakil wali kota beserta DPRD dibantu dengan staf ahli, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dibantu dengan 20 dinas daerah beserta 7 badan daerah, 5 kecamatan, dan diawasi oleh inspektorat. Untuk ini adalah SOTK dari Dinas Kesehatan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan dibantu dengan sekretaris, di bawah sekretaris sama Kasubag Perencanaan dan Kasubag Adum. Di bawah Kepala Dinas Kesehatan ada 4 kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dibantu dengan 17 UOBF dan 2 UOBK, yaitu 2 rumah sakit, dan 2 UPTD, Labkes, dan Infar. Untuk program strategis OPD, prioritas program kesehatan Kota Surakarta tahun 2025 berfokus pada penguatan jejaring sosial dan pembangunan SDM sehat, kreatif, berkarakter, unggul, serta tangguh dengan ini pelayanan kesehatan standar Fasiankes, pembangunan SDM, sarana kesehatan, pemberdayaan pendidikan masyarakat PHBS, promosi dan deteksi dini penyakit. Yang kelima, peningkatan sistem informasi dan manajemen. Ini tugas pokok dan fungsi P3K di OPD. Di sini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Pada pasal 8 terdapat uraian tugas sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Di situ ada 30 poin uraian tugas. Di sini saya mengambil pada ayat 1 poin 11, yaitu menyusun perangkat kerja tim manajemen kinerja aparatur sipil negara yang terintegrasi sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan. Untuk kali ini judul yang saya ambil dalam inovasi saya yaitu Sentral Informasi Layanan Kepegawaian, Inovasi Digitalisasi Layanan Administrasi Kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang dimentori oleh Bapak Arwan Williams. Di sini identifikasi isu pelayanan administrasi kepegawaian yang manual dan tidak terintegrasi. Di sini ketika saya masuk di Kepo, itu banyak sekali layanan administrasi kepegawaian yang masih manual dan itu sungguh amat menyulitkan. Yang kedua, kurang akses informasi yang cepat dan transparan bagi pegawai, karena seperti permintaan data pegawai itu kan harus cepat dan saat itu juga rata-rata. Jadi kita membutuhkan waktu apabila harus terus-terusan mencari dokumen tersebut. Yang ketiga, beban kerja petugas kepegawaian yang tinggi. Yang keempat, keterbatasan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara real time. Di sini seperti SKP, kita ada monitoring dan pemantauan siapa saja yang belum menyelesaikan SKP-nya. Di sini isu yang diangkat, kurang efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kepegawaian karena belum adanya sistem digital terintegrasi. Di sini rencana kerja dan hasil kerja dari Seling. Yang pertama, langkah awal identifikasi isu dengan observasi dan identifikasi dokumen atau form indikator isu. Yang outputnya itu adalah isu pelayanan kepegawaian yang lambat dan tidak terintegrasi atau teridentifikasi. Yang kedua, merencanakan atau rancangan aktualisasi konsep Seling dengan menyusun konsep Seling, koordinasi dengan sekretaris dan IT, klasifikasi layanan atau form kepegawaian, desain platform digital Seling, dan hasilnya adalah rancangan sistem layanan kepegawaian digital siap diimplementasikan. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Di sini dengan membuat tahapan pengumpulan dan digitalisasi form-form layanan kepegawaian. Yang kedua, menyusun tautan Seling. Di sini output yang ingin dihasilkan adalah sistem Seling berbasis Seling yang siap digunakan. Yang keempat adalah melakukan aktualisasi. Di sini saya memilih tahapan kegiatan sosialisasi ke ASN, pendampingan penggunaan, perbaikan berdasarkan masukan, update konten secara berkala, dan monitoring. Di sini output yang dihasilkan adalah ASN mulai menggunakan Seling secara mandiri. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi dengan menganalisis pemanfaatan Seling, menilai kendala dan keberhasilan, menyusun tindak lanjut dan pengembangan sistem, pengukuran kembali sistem atas pemanfaatan Seling, di mana rekomendasi ini dijadikan sebagai pengembangan jangka menengah dan lanjutan. Ini berupa Linktree, jadi selain itu Linktree nanti bisa diakses oleh internal DKK dulu terlebih baiknya, karena ada beberapa data kepegawaian yang sedikit nanti data-data pribadi agak berbeda. Di sini ada video sedikit. Di era digital yang terus berkembang, pelayanan kepegawaian dituntut untuk lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Tim Kepegawaian dan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta menjawab tantangan ini dengan sebuah inovasi cerdas. Melalui Seling, pegawai tidak hanya mendapatkan kemudahan, tetapi juga jaminan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Yuk kenal lebih dekat dengan isi Seling. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu form permohonan kunjungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, form pengajuan, upload berkas kenaikan pangkat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, penjagaan, dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Surakarta, data kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Surakarta, produk hukum Dinas Kesehatan, data dukung SKP Kepo 2025, indeks kepuasan masyarakat Dinas Kesehatan, SPJ, dan foto kegiatan. Yang pertama, ada form permohonan kunjungan. Dulu, pengajuan kunjungan ribet banget, harus lewat surat atau chat pribadi. Sekarang, tinggal klik aja. Semua terekam otomatis, rapi, dan petugas bisa langsung proses tanpa drama. Dan bagi kamu yang butuh ngajuin SK, cuti, tugas belajar, sampai surat bebas tugas, tenang, semua ada di form pengajuan. Lengkap dan langsung bisa dipilih sesuai keperluan. Bye-bye tanya-tanya format. Nah, khusus buat yang mau naik pangkat, sekarang nggak perlu panik cari map atau takut bekas hilang. Upload aja semua dokumen lewat link khusus ini. Terpantau real time dan langsung bisa dicek ungkapannya. Setiap pegawai pasti butuh akses data kepegawaian yang cepat, lengkap, dan terpercaya. Nah, di Seling, semua sudah kami siapkan dalam satu link khusus.
Selin. Mari bersama kita wujudkan pelayanan kepegawaian yang profesional, cepat, dan berintegritas. Itu tadi videonya. Di sini dari aspek yang ingin saya ukur dengan menggunakan Selin itu dengan kecepatan akses informasi kepegawaian. Di sini kondisi sebelum menggunakan Selin itu rata-rata 3 sampai 5 hari. Di sini setelah target inovasi kurang lebih 1 hari atau real time melalui platform digital Selin itu tadi dengan capaian aktual 5 menit karena real time melalui platform Selin itu tadi. Di sini jumlah permintaan layanan kepegawaian itu masih manual, jadi rata-rata itu pasti pada WA Bupati buat tanya form cuti itu yang mana, terus form SKUM PTK itu yang mana, atau file-file pengajuan itu yang mana. Jadi di sini masih sering via WA untuk terkait menanyakan WA walaupun hanya berkurang kurang lebih 20%, tapi menurut saya itu sudah membantu. Di sini yang ketiga, tingkat pemahaman ASN terhadap alur layanan kepegawaian itu kurang lebih 50% ASN tidak mengetahui alur dan persyaratan layanan. Jadi di sini masih banyak yang sering bertanya via WA pada kami tim Kepo, baru nanti kita berikan terkait persyaratan layanan tersebut. Ini jumlah komplain terkait keterlambatan informasi. Jadi rata-rata itu kemarin memang ini tidak ada datanya, tapi saya cuma menghimpun dari beberapa yang saya dengar di ruangan. Jadi sering ada komplain keluhan permintaan data ini loh, terutama Mbak Indi yang biasanya minta data. Jadi ini masih perlu ya gitu. Di sini sebenarnya Selin ini sudah saya buat dari awal saya masuk ke sini. Bu Marti itu minta dibuatkan satu link yang berisi tentang dokumen-dokumen kepegawaian. Jadi aktivitas di linknya sendiri sudah tinggi. Per 1 Juni sampai 16 Juni itu sudah kurang lebih 1.200 kali klik tampilan. Jadi di sini walaupun sosialisasinya masih terbatas dan link ini hanya bersifat internal, jadi saya anggap ini sebuah keberhasilan dari adopsi teknologi digital. Nah, ini rencana kerja menengah tahun 2025 ini yaitu berupa kegiatan implementasi awal Selin dan pelatihan ASN pengguna, yang outputnya adalah ASN mampu mengakses layanan mandiri yang pada tahun 2026, evaluasi sistem dan penyesuaian fitur dengan penyempurnaan sistem tahun 2027, penambahan fitur tracking dan notifikasi, dan output yang dihasilkan adalah layanan yang transparan dan responsif. Kesimpulan, inovasi Selin berhasil menjawab kebutuhan akan layanan kepegawaian yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi informasi dan form layanan kepegawaian membuat ASN dapat mengakses layanan secara mandiri tanpa harus bergantung pada komunikasi manual. Selain meningkatkan efisiensi, Selin juga mendukung transformasi digital di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk saran, dukungan berkelanjutan untuk pemeliharaan Selin. Yang kedua, pelatihan literasi digital bagi ASN. Yang ketiga, kolaborasi lintas bidang. Yang keempat, evaluasi berkala untuk pengembangan sistem. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada masukan dan baik, itu tadi presentasi seminar organisasi dan hasil inovasi dari Mbak Moren. Kepada Bapak Anung Jelansa, kami persilakan untuk tanggapan dan masukan. Baik, terima kasih Mbak Moren yang sudah mempresentasikan cukup lengkap dari kegiatan orientasi ini. Jadi ini yang dimaksud kalau yang latar belakangnya ini kan aksesnya itu kurang, itu dan dengan melihatnya dari mana? Mengakses akses informasi kepegawaian ya? Iya. Itu yang mengakses informasi kepegawaian. Kemudian kurang efisien juga, itu dengan sekilas atau orang sudah dalam melihatnya dari mana? Kalau kurangnya itu kan ini untuk efektivitas itu kan itu di mana ya, kayak dari wawancara dari Ibu Mati, Pak Diki, Pak Lano, dari mereka bertiga itu menyampaikan ke saya bahwa perlu menggunakan ini dengan pokoknya mintanya dengan terintegrasi data itu ya, biar kami juga bisa saling berkoordinasi karena selain juga kan ada misal Bu Mati apa, Pak Lano apa, jadi kita nggak harus mencari di isinya atau apa, nanti kita tinggal bisa mencari di Selin ini. Mungkin di sini kan juga ada Bu Marti, ada Pak Marno, ada Pak Diki yang berarti kepegawaian. Untuk aplikasinya BKP SDM itu kan ada juga data-data pegawai ya, apa itu kurang?
Kalau itu Kalau kan dari setahu saya yang bisa akses hanya admin saja nih Pak. Jadi kan pegawai misal kayak dari Kaina, dari bidang Kesmas itu butuh data untuk Data apa pembayaran. contohnya? Contohnya data nomor rekening atau nih kakak kayak itu untuk pembayaran honor, misalnya seperti itu lah. Itu nanti bisa dilihat di Twitter atau Ya, bagaimana? data kepegawaian. Nah, itu isinya apa saja? Oh itu. Iya, jadi itu ada update Ah. data pegawai dari 2024, 2025. Jumlah TKPK juga ada, data PIKK juga ada. Karena berikutnya saya ingin ini nanti yang memvalidasi dan menyatakan data ini valid itu nanti bagaimana atau siapa ya bagaimana atau nanti kan bagaimana itu siapa saja, karena kan tadi jalurnya oke bagus, tapi nanti yang dituju ini ternyata apa jenenge salah itu tidak valid gitu. Nah ini harus ada jaminannya ini. Caranya menjamin bagaimana? Kalau yang kebetulan kan ini saya datanya udah ada dari lama untuk yang 2024 dan 2025. Untuk yang data P3K 2025 itu mereka input secara mandiri Pak. Jadi nanti kami cross check 2 kali setelah mereka input, kita isikan. Mereka itu siapa? Mereka itu Para P3K. pegawai P3K. Iya. Kalau Nah, mau nanti apa inputnya? nanti ada saya pakai Google Form baru. Jadi kayak pendataan pegawai gitu Pak. Tapi Jadi belum, jadi ini belum masuk di ini ya, belum. Jadi belum. sudah data P3 Sudah. kami. Tapi sebenarnya kan kita ingin menampilkan data yang tadi kan butuh data. Yang mestinya kita menyajikannya data yang valid, yang Iya. baik gitu. Nah, ini harus ada proses untuk validasi. Nanti kami juga input ulang melalui Pak Lano karena data kepegawaian itu maksudnya ke Pak Lano, jadi nanti di cross check 2 kali oleh Pak Lano. Ya. Untuk ini kan Pak Lores sudah dapat data file folder ini kan mendapatkan ya sudah ada ini. Jadi penting tadi itu sudah bagus yang dimaksud, tapi untuk pentingnya lagi untuk validitas data ini. Ya. Terus apa lagi? Akses lagi. Dengan MyASN itu kurang ya, Pak? Kurang masih banyak tadi ya. Maksudnya tidak bisa minta sendiri, yang bisa buka hanya Admin. punya saya sendiri. Kalau saya melihat orang Iya. banyak yang bisa itu hanya admin. Gitu. Ini Pak Lano dan Bu Madi. Berarti bisa mengakses lewat sini ya, misalkan di manapun. Bentuknya PDF apa Word kalau mendownload? Oh, Word. Iya, Word. Word kan misalkan dia pas di luar itu kan bisa di download, diketik, tulang, cetak. Walaupun nanti prosesnya tetap manual ya Pak, tapi kan setidaknya sudah ada format. Ya nanti kalau proses itu misalkan terus kita diputuskan untuk bisa online, digital juga bisa juga. Tapi mestinya kan karena sekarang kebetulannya kan masalah melegalisasi atau legalitas itunya ya, butuh stempel atau butuh tanda tangan. Iya, Itu iya. yang kendala saat ini kan masih itu. Walaupun sebenarnya mengatasi kendala itu sudah difasilitasi, tanda tangan digital. Iya. Oke, itu terima kasih. Ternyata cukup survei sekilas cukup, nanti kira-kira itu cukup bermanfaat bagi yang lainnya, bidang yang lainnya. Baik, terima kasih, cukup menarik. Sekalian atas masukan dan sahabatnya, semoga ke depan Selingan bisa membawa perubahan bagi tim kepegawaian organisasi jas kesehatan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu yang Bapak Ibu luangkan untuk seminar hasil laporan dari Mbak Mauren. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.